Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Topik pembelajaran kita hari ini adalah menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, langsung saja kamu perhatikan slide video berikut ini. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau membuat teks anekdot, yaitu pengarang membuat anekdot dengan berbagai tujuan. Anekdot dapat dibuat dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar. Pengamatan ini berfungsi untuk melatih kepekaan pengarang terhadap masalah yang muncul di sekitarnya. Kemudian yang kedua, menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. Setelah mengamati lingkungan sekitar, pengarang menentukan satu di antara berbagai pilihan tema. Kemudian yang ketiga, menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Sesuatu yang dikritik terdapat dalam tema yang dipilih. Kemudian yang keempat, membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. Kemudian yang kelima, membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Nah, agar kamu lebih paham, langsung saja kamu simak contoh teks anekdot yang ada pada video ini. Selamat menyaksikan. Kita akan melakukan pembahasan contoh mengenai teks anekdot yang baru saja ditayangkan. Teks anekdot tersebut bercerita tentang seorang guru yang bertanya kepada muridnya mengenai pendapat tentang sekolah bertaraf internasional. Dan akan kita bahas tuntas apakah teks anekdot yang baru saja disajikan termasuk teks anekdot yang sudah sesuai dengan struktur teks anekdot atau belum. Kita bahas satu persatu. Di dalam struktur teks anekdot, yang pertama yang harus dituliskan adalah abstraksi atau penggambaran suasana awal di dalam cerita teks anekdot tersebut. Di dalam contoh teks anekdot yang baru saja ditampilkan, itu ada penggambaran suasananya
dan tampak pada kalimat pada suatu hari yang cerah di salah satu rintisan sekolah bertaraf internasional. Oke, itu sudah masuk ke gambaran awal suasana di dalam teks anekdot tersebut. Lalu yang kedua, struktur yang harus ada adalah orientasi atau pembuka cerita. Dan di dalam contoh teks anekdot yang baru saja ditayangkan tadi, ada orientasinya, yaitu terdapat pada kalimat seorang guru memberikan pengumuman kepada seluruh siswanya. Ini adalah pembuka ceritanya. Lalu struktur yang ketiga yang harus ada di saat kita menulis teks anekdot yaitu adalah krisis, yaitu bagian masalah. Yang tampak menjadi bagian krisis atau bagian permasalahan di dalam contoh teks anekdot yang baru saja ditayangkan adalah tampak pada kalimat jawaban Bambang kepada guru tersebut, "Itu sudah jelas, Bu. Jika sekolah kita jadi sekolah bertaraf internasional, pasti bayarnya akan lebih mahal kan? Tidak mungkin tetap seperti saat ini." Yang jadi masalah di sini adalah seorang guru kaget mendengar pendapat siswa yang ditanya. Kenapa siswa tersebut sangat kritis dan memikirkan hal-hal yang tidak terfikirkan oleh teman-teman lainnya? Jadi permasalahan inilah yang nantinya akan menimbulkan reaksi, dan reaksi ini adalah struktur yang wajib ada di bagian keempat. Mendengar jawaban Bambang yang sangat kritis tersebut, sang guru hanya bisa geleng-geleng kepala. Jadi reaksi yang ditimbulkan dari krisis yang terjadi adalah guru tersebut geleng-geleng kepala. Lalu yang kelima, struktur yang harus ada di saat kita menulis teks anekdot adalah koda. Koda ini adalah bagian penutup. Jadi di bagian penutup, sang guru mengalihkan pembicaraan menjadi materi pembelajaran. Oke, itu adalah contoh pembahasan teks anekdot yang baru saja ditayangkan. Dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa contoh teks anekdot tersebut sudah benar karena memenuhi 5 struktur pembuatan teks anekdot, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Jadi untuk para kalian semua yang ingin menulis teks anekdot, alangkah baiknya kalian harus mengecek apakah teks anekdot yang kalian buat sudah sesuai dengan struktur teks anekdot. Oke, itu saja pembahasan tentang contoh soal teks anekdot. Kita akan masuk ke pembelajaran kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot itu ada 5. Yang pertama, di dalam teks anekdot banyak menggunakan contoh-contoh kalimat yang menggambarkan peristiwa masa lalu atau peristiwa yang telah terjadi. Yang kedua, di dalam aturan membuat teks anekdot juga banyak menggunakan kalimat retoris di dalamnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi temporal. Dan yang keempat, banyak menggunakan kata kerja aksi. Dan yang kelima, ada menggunakan kalimat seru di dalamnya. Kita akan bahas satu persatu. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang pertama, yaitu banyak menggunakan kalimat-kalimat yang menggambarkan peristiwa masa lalu. Contohnya, pada zaman dahulu, suatu hari, saat itu, pada masa itu, seluruh contoh kalimat tersebut adalah kalimat yang menggambarkan peristiwa masa lalu atau sudah terjadi. Lalu yang kedua, kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat yang sebetulnya tidak memerlukan jawaban.
Contohnya, apakah kamu ingin masuk surga? Apakah kamu ingin kaya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebetulnya tidak perlu jawaban, karena jawabannya sudah pasti iya atau tidak. Lalu yang ketiga, di dalam membuat teks anekdot banyak menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata penghubung. Temporal di sini maksudnya adalah yang berhubungan dengan waktu atau urutan waktu. Contoh konjungsi temporal ini adalah lalu, kemudian, selanjutnya. Contoh kalimatnya bisa saja seperti ini. Bina berlari lalu terjatuh. Kata lalu itu merupakan konjungsi temporal. Lalu yang keempat, banyak menggunakan kata kerja aksi atau verba. Bina menulis puisi. Kata kerja aksinya adalah menulis. Ibu memasak nasi. Kata kerjanya adalah memasak. Yang kelima, banyak menggunakan kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang menggambarkan perasaan penulisnya. Kalau kita masukkan ke handphone, penggunaan handphone, kalimat seru ini sama seperti emoticon. Fungsinya adalah menggambarkan perasaan penulisnya. Contohnya, asik, besok kita akan pergi ke Pekanbaru. Ini penulisan tanda seru di belakang kata Pekanbaru menunjukkan bahwa penulis ini merasa bahagia. Atau, pandai sekali kamu merayu wanita. Tanda seru. Tanda seru di sini berfungsi menggambarkan perasaan pengungkapnya atau penulisnya, yaitu perasaan tidak suka. Oke, sekian saja materi tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Sampai jumpa.